Al-Imam An-Nawawi ya, adalah sosok ulama, ya, seorang panutan. Gimana kita lihat sosok Imam Nawawi? Beliau lahir daripada desa tempat yang terpencil, ya, yang berada di daerah Nawa, ya, sehingga disebut An-Nawawi, yang berada di kota Damaskus. Beliau lahir dari desa terpencil, ya, umurnya cuman 42 tahun, tidak sempat menikah, ya, sehingga beliau itu disebutkan, ya, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah itu beliau memiliki kitab judulnya Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina Asarul Ilma 'ala Zawaj. Ulama-ulama, ya, uzzab, ya, yang jomblo, ya, tidak menikah, yang lebih mendahulukan ilmu daripada menikah. Ya, mereka nggak menikah bukan karena apa, ya, tapi lebih mendahulukan, mengutamakan ilmu. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi. Umurnya 42 tahun. Apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada sosok Imam Nawawi? Bahwa beliau menginfakkan dirinya, menginfakkan seluruh umurnya untuk ilmu agama, untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Umurnya pendek 42 tahun, ya, tapi tidak ada satu titik di negeri Islam manapun yang tidak membaca kitabnya Imam Nawawi. Dalam fikih ada kitab Minhaj, karyanya Imam Nawawi. Semua pondok, tidak ada pondok manapun pasti membaca kitab Minhaj. Fikih, siapa yang nggak tahu Riyadhus Shalihin? Hadis, ya, dalam kitab hadis, siapa yang nggak tahu dengan Riyadhus Shalihin, karya Imam Nawawi juga. Ada Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis juga, tulisannya daripada Al-Imam An-Nawawi. Ya, dalam bidang Al-Quran, nah, ini yang dipelajari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Dalam bidang apapun juga, ya, banyak bidang, semuanya, ya, adalah kitab-kitab Imam Nawawi. Itulah wahai hadirin yang disebut dengan umur yang barokah, waktu yang barokah, umur yang barokah. Umurnya cuma 42 tahun, tapi manfaatnya kita rasakan sampai hari ini, sampai di tempat ini. Imam Nawawi di mana? Di Damaskus, Syria lahirnya. Zaman dulu, ya, berapa ratus tahun yang lalu. Gimana kok bisa sampai ke sini? Di tempat yang terpencil ini, ada di kota Tuban, di desa Bancar. Bagaimana bisa sampai seperti begitu? Itulah barokatul umur, itulah barokah daripada waktu. Ini kita ini, ya, kalau kita lihat, ya, kita lihat di samping-samping kita, ya, diri kita sendiri, ya, kita lihat diri kita masing-masing. Ya, kadang-kadang umur 30, umur 40, ya, umurnya 50, ya, tapi karena nggak ada barokahnya ilmu umurnya, ya, nggak ada barokahnya, nggak ada manfaatnya, ya, maka sia-sia semua yang kita lakukan di dunia ini. Yang kekal abadi hanya dua: ilmu yang bermanfaat atau amal yang soleh. Itu yang akan dikenang oleh orang. Gak ada fulan misalnya, ya, diadakan hallnya, kenapa? Wiki biar paling suka sak Bancar. Ada seperti begitu? Tidak ada. Orang tidak akan dikenang karena hartanya, karena kekuasaannya, karena jabatannya. Gak ada. Yang kita kenang sampai sekarang adalah karena ilmu atau karena amal yang soleh. Itulah yang harus kita pegang, itulah yang harus kita maksimalkan dalam umur yang sempit ini, dalam waktu yang singkat ini. Kita perbanyak mempelajari ilmu agama, kita perbanyak daripada amalan-amalan saleh. Ya, sudah cukup dari saya, akan dilanjutkan oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.